Oke teman-teman, di dalam dunia konstruksi dan arsitektur yang ada di Nusantara, ada sebuah urban legend, legenda, mitos yang seolah mendadak hilang dari kita-kita semuanya lah. Sebuah rahasia gelap yang sering banget digosipin di warung kopi, siapapun ya, mulai dari anak kecil hingga orang-orang tua. Ya mereka ngobrol, apalagi cerita-cerita horor tentang hal ini teman-teman. Mitos itu, legenda itu, urban legend itu adalah tentang tumbal proyek. Mitosnya, untuk membangun sebuah mega proyek seperti jembatan raksasa, bendungan raksasa, atau gedung-gedung tinggi agar bangunannya kokoh, nggak runtuh, dan tanda kutip, jin penunggu di tanah tersebut akan minta tumbal, minta bayaran darah, minta bayaran nyawa. Mereka kemudian minta sajen yang ribet banget, bahkan hingga ke nyawanya manusia. Kepala manusia dipisahkan dari badannya, bahkan sebadan-badannya bisa jadi, ceritanya kan gitu ya teman-teman. Itu ditanam kemudian di fondasi, di bawah tiang pancang, seperti itu. Mengerikan, ya pasti ngeri lah teman-teman. Bayangin aja, ada tengkorak manusia yang menopang jalan tol yang tiap hari kita lewati teman-teman. Ngeri nggak? Ngeri teman-teman. Tapi dalam episode kali ini, di kisah dunia lain, aku bakal ngasih tahu kalian kebenaran yang jauh membuat kita mungkin lebih mual teman-teman. Mitos tumbal proyek itu 100% nyata teman-teman. Wujudnya aja yang beda dari apa yang kita semua bayangin teman-teman. Malam ini kita akan menelaah wujud asli dan kita akan telanjangi fisik dari setan-setan pembangunan itu teman-teman. Kita akan melihat ya bagaimana entitas-entitas itu jadi algojo yang baik mencari tumbal untuk tuannya. Dan inilah kisah dunia lain. Kita akan kembali masuk ke dalam sisi dunia yang mungkin belum pernah kita kenal. So let's open your mind. Oke, seperti biasa kita pakai alur pikir dan alur logika kisah dunia lain ya. Karena kisah dunia lain adalah pelopor ilmu metafisika paling logis di dunia. Ya paling nggak di Indonesia lah. Kita akan mulai ngebedah anatomi mitos itu secara perlahan dan secara detail. Jadi teman-teman, mitos tumbal proyek yang sering kita dengar-dengar di media sosial itu sebenarnya banyak bohongnya teman-teman. Aku fix itu kalau itu banyak bohongnya. Aku sendiri, aku pernah berkali-kali numbalin berbagai lokasi. Mulai dari rumah hunian sampai pabrik rokok terkenal di Indonesia. Aku pernah teman-teman. Beneran serius itu. Dan itu bukan buat jin penunggu teman-teman, bukan buat yang bau rekso di tempat itu, bukan teman-teman. Orang-orang yang bilang itu untuk jin penunggu 100%, aku jamin 100% mereka nggak paham gimana mekanisme penembalan ini bekerja untuk kemaslahatan sesuatu bangunan di situ teman-teman. Ya, adapun ya tumbalnya macam-macam yang biasa aku pakai, mulai dari sekedar sebatang kayu, telur bisa jadi, kemudian sampai yang paling ini ya sembelihan hewan lah ya. Sesat apa enggak itu? Nah, sebelum orang-orang berkesimpulan sesat dulu, pelajari lah ya, pelajari bagaimana legenda dan kisah penumbalan oleh tokoh-tokoh yang disebut agamis. Contohnya seperti Syekh Subakir dah. Syekh Subakir katanya numbalin tanah Jawa. Sama apa? Kalian tahu nggak? Nah, kalau lebih mau spesifik lagi, kita pelajari kitab suci ya teman-teman. Semua pengorbanan yang dikorbankan selain dengan atas nama Tuhan, ya sesat, dilarang. Udah gitu aja. Kalian perlu belajar lah hal-hal seperti itu. Oke, sebelum kaum yang panasan ini ngamuk-ngamuk duluan, aku geser aja dah. Aku geser dulu dah. Kalau di dalam mitos tumbal itu diminta oleh jin, siluman, genderuwo, dan wah semacamnya lah, nggak karu-karuan lah pokoknya. Apa itu masih relevan sih hari ini? Apa masih seperti itu sih? Entitas gaib apa yang minta tumbal di zaman modern seperti sekarang ini? Nah, jin penunggu yang bau rekso di tempat itu hari ini pakainya jas mahal teman-teman. Mereka pakai parfum jutaan rupiah dan mereka duduk-duduk di ruang VVIP hotel bintang 5
Mereka adalah oligarki, mereka adalah kartel-kartel tambang, dan mereka adalah para investor-investor yang merusak alam demi kepentingan pribadinya. Mereka ini adalah entitas yang enggak kasat mata. Mereka ini menyetir arah pembangunan negara ini di hari ini. Mereka nggak butuh lagi yang namanya darah atau kepala manusia untuk ditanam di bawah beton. Nggak butuh itu lagi. Yang mereka butuhkan sebagai sesaji adalah sesuatu yang jauh lebih bernilai. Apa itu? Tanah, sumber daya alam, dan APBN, uang pajak kita semua, teman-teman. Dan ya sama kayak dukun-dukun di zaman dulu, dukun-dukun yang cari tumbal untuk jin-jin seperti itu. Hari ini tugas dukun-dukun itu adalah sudah diambil alih oleh para birokrasi dan elit-elit politik yang korup, maling, kalian semua rampok. Mereka lah yang kemudian menggelar sesajen-sesajen ini, menyiapkan altar-altar pengorbanan biar tuannya seneng dan proyek raksasa jalan terus, teman-teman. Oke, kita lihat ya sekarang altar untuk pengorbanannya. Hari ini kita mengenal sebuah mantra sakti yang sering diucapkan oleh pemerintah. Namanya apa? Namanya adalah PSN, Proyek Strategis Nasional. Ketika sebuah proyek udah dicap sebagai PSN, itu ibaratnya ya udah stempel dewa itu. Aturan-aturan bisa aja ditabrak. Analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL itu boom jadi dalam semalam, langsung seperti sulapan. Dan siapapun yang berani menghalangi, siapapun yang berani menentang itu akan langsung dicap sebagai musuh negara. Astagfirullahaladzim. Ya, disinilah tumbal-tumbal nyata mulai berjatuhan bergelimpangan. Korbannya sekarang bukan lagi para kuli-kuli atau pekerja-pekerja proyek yang jatuh dari scaffolding. Korbannya udah berubah jadi masyarakat adat yang udah ratusan tahun tinggal di tanah leluhurnya. Tiba-tiba mereka diusir paksa, teman-teman. Korbannya adalah para petani yang sawahnya kemudian ditimbun oleh beton dan aspal. Korbannya adalah nelayan yang lautnya dirusak oleh pagar beton dan dirusak oleh limbah-limbah tambang dan reklamasi. Ketika kemudian ibu-ibu menangis memeluk pohon yang akan dipotong ditumbangkan. Ketika warga desa kemudian ditembaki oleh gas air mata karena hanya untuk mempertahankan tanahnya yang dia huni sejak lama dari zaman leluhur-leluhurnya. Prosesi penyerahan tumbal di era modern ya seperti itu. Itulah prosesinya. Lihat nggak kalian kemarin kasus pagar laut? Seperti apa sekarang kasus pagar laut? Ingat nggak kemarin kasus Rempang seperti apa? Lihat pembangunan-pembangunan di IKN dan pembangunan-pembangunan tambang yang lainnya yang menghabisi hutan-hutan di seluruh Indonesia. Gas air mata yang dipakai untuk merawan rakyat itu di masa kini ibarat menyan, dan tangisan-tangisan rakyat yang dizolimi itu akibat kehilangan ruang hidup itu adalah bagaikan gelaran persembahan untuk memuaskan syahwat dingin para kaum oligarki. Bangsat emang. Tapi ya teman-teman, kejahatan yang paling sempurna adalah kejahatan yang lagi-lagi dilegalkan oleh hukum. Dukun santet melakukan ritualnya di tengah malam yang sangat sepi agar nggak ada warga yang melihat, teman-teman. Para politik kita, para politisi dan elit-elit politik itu belajar persis dari metode itu, teman-teman. Coba ya, kita ingat-ingat kembali. Aku ingat-ingat, kalian juga ingat-ingat. Aku cari data, kalian juga cari data. Kapan kira-kira undang-undang krusial yang merugikan rakyat, yang memuluskan perampasan tanah, yang mereduksi, menghabisi hak-hak pekerja itu disahkan? Kapan itu, teman-teman? Tengah malam, teman-teman. Saat kita semua lagi tidur, lagi ya itu kemarin naik Pertamax itu juga tengah malam kok. Tiba-tiba saat kita tidur, surprise kita dikasih kejutan. Itu hal seperti itu tiba-tiba disahkan dalam sidang paripurna yang kilat dengan mikrofon yang kadang-kadang sengaja dimatiin agar suara-suara penolakan tidak terdengar. Demo-demo kemudian dibubarkan paksa, koordinatornya dipegang, disuap oleh sekedar duit-duit murahan yang menghancurkan moral bangsa. Ini semuanya bukan kebetulan, teman-teman. Ini adalah ritual politik. Mereka itu ngebius kesadaran publik. Mereka menciptakan regulasi yang pada dasarnya adalah surat izin resmi untuk menumbalkan rakyatnya sendiri demi investasi dan keuntungan segelintir pihak. Kurang ajar. Dan
Coba tebak teman-teman, siapa yang kemudian menanggung biaya ritual dari ritual tumbal ini teman-teman? Kalian, kita semua teman-teman. Mega proyek mercusuar yang dibangun demi untuk memoles ego penguasa itu dibiayai oleh keringat kita, itu dibiayai oleh utang negara yang bunganya bisa saja mencekik leher anak cucu kita, nggak tahu hingga berapa tahun ke depan teman-teman. Lalu kemudian media-media massa yang ya sekarang buat bikin berita untuk kontra aja susah, media massa mainstream itu kemudian akan kembali menayangkan potret jalan tol yang mulus pakai drone dari udara. Mereka akan menayangkan pemotongan pita, tombol sirine untuk peresmian yang ditekan, pemecahan kendi, pemukulan gong, dan narasi yang dibangun adalah kita sedang menuju negara maju. Pertanyaannya, maju buat siapa? Maju buat siapa? Infrastruktur itu memang penting, memang nggak ada yang nyangkal infrastruktur penting itu nggak ada. Tapi kalau kemajuan itu dibangun di atas tangisan-tangisan orang miskin, kalau jembatan-jembatan itu, bendungan-bendungan itu dibangun berdiri kokoh karena merampas periuk nasi dari para petani, dari para orang yang cari makan di situ. Jika kawasan industri yang gemerlap itu menyedot darah dari keringat masyarakat lokal, maka itu namanya bukan pembangunan, termasuk sawit, bukan pembangunan sama sekali. Itu adalah penjajahan gaya baru yang diarsiteki oleh bangsa kita sendiri, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Mitos tumbal proyek nggak akan pernah hilang, hanya tumbalnya aja yang ganti bentuk, teman-teman. Dari tumbal-tumbal klenik menuju tumbal-tumbal struktural, dari kepala-kepala manusia menjadi masa depan bangsa yang ditumbalkan. Negara, pemerintahan ya, di era modern ini nggak butuh dukun lagi untuk menumbalkan warganya. Hanya butuh segelintir birokrat korup, ketukan palu sidang di tengah malam, dan diamnya kita semua, matinya nalar kita semua. Selama publik masih terhipnotis oleh janji-janji manis, dan kita tetap memilih buta terhadap derita mereka yang digusur, selama itu pula jin-jin penunggu di negeri ini akan terus meminta tumbal baru. Mega proyek itu berdiri kokoh bukan gara-gara tumbal darah, teman-teman. Itu berdiri kokoh karena air mata rakyat yang enggak punya sama sekali daya untuk melawan. Sedangkan di kisah dunia lain, pembangunan yang sejati, ingat ya, pembangunan yang sejati itu bukan bangunan beton yang tinggi menjulang yang mulus seperti apa, bukan seperti itu. Namun pembangunan yang sejati, membangun jiwa, itu akan menjadi kunci keberhasilan masyarakat yang baldatun toibatun warobun gofur. Sampai di sini dulu episode kali ini. Sampai jumpa lagi kawan-kawan dari dunia lain.